Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan menjelaskan tentang proyek final kami, yaitu tentang monitoring infus. Kami yang beranggotakan 2 orang, yaitu Hijaiyah Himanda Putri dan saya sendiri, Rida Niara. Nah, apa itu monitoring infus? Yaitu sebuah sistem monitoring atau pemantauan cairan infus pada pasien yang memiliki fitur bagi perawat untuk memantau cairan infus tanpa perlu memeriksa cairan infus ke dalam ruangan pasien. Nah, jika batas air infus pasien tersisa 30 mili, maka alarm pada sistem perawat yang bertugas akan muncul atau akan muncul notifikasi bahwa pasien dengan ruangan sekian bahwa air infus tersisa sedikit lagi. Sistem tersebut juga akan mencatat berapa jumlah total infus yang dihabiskan pasien selama ia dirawat. Jika cairan infus pada pasien telah diganti oleh perawat, maka sistem akan menjumlahkan otomatis botol yang habis terpakai oleh si pasien, sehingga sistem ini sangat membantu perawat untuk menjalankan tugasnya. Nah, pattern yang kami gunakan dalam proyek kami ada 3, yaitu pattern dekorator, pattern state, dan juga observator. Nah, pattern dekorator berfungsi untuk menentukan jumlah cairan infus yang terpakai. State digunakan untuk menentukan isi cairan infus masih ada atau tidak. Dan yang terakhir, pattern observer digunakan untuk memantau infus di ruangan si pasien. Baiklah, ini adalah struktur UML dekorator. Jadi komponennya itu sebagai infus, konkret komponen yaitu ada ruang opname, ruang operasi, dan IGD, dan juga ruang ICU. Selanjutnya konkret dekorator yaitu salina, gelatin, albumin, dextran, dan juga ringer laktat. Nah, selanjutnya ada UML state. Roller clamp ini sebagai konteks, state-nya itu terdapat metode yang mengatur si infus apakah rusak, hitung, atau juga habis. Selanjutnya concrete state ada roller clamp stabil state, stating roller clamp state, hitung tetesan state, dan juga tampilkan monitor state. Masing-masing ini terdapat metode yang berfungsi untuk mengatur apakah si infus rusak atau untuk menghitung dan juga habis. Selanjutnya UML yang terakhir adalah observer. Terdapat subjek dan juga observer, dan infus ini sebagai konkret subjek, dan juga semua data yang pada UML observer tersimpan di dalam database. Selanjutnya adalah interpretasi code, akan dijelaskan oleh rekan saya Hijaiyah Himanda Putri. Pada Hijaiyah dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menginterpretasi code dari pattern yang kami gunakan. Yang pertama, kita membuat kelas komponennya. Di sini kelas komponennya yaitu kami buat infus. Kemudian membuat kelas konkret komponennya, yaitu terdiri dari ruang-ruangan yang ada di rumah sakit seperti ruang ICU ini, terus ruang IGD, ruang operasi, dan juga ruang opname, di mana ruang-ruang tersebut merupakan extend dari kelas infus. Kemudian kami membuat code kelas kondimen dekoratornya, yaitu seperti code albumin, dextran, gelatin, ringer laktat, dan juga salin. Yang mana code-code tersebut merupakan kondimen dekorator, yaitu jenis-jenis cairan infus. Baik, selanjutnya akan saya run untuk mendapatkan outputnya. Di sini main code-nya yaitu hospital.java. Pada pattern dekorator ini menghasilkan output di ruangan operasi terdapat cairan dextran, gelatin, albumin yang sudah menghabiskan 8 botol. Kemudian di ruang opname dengan cairan dextran, salina menghabiskan 7 botol infus. Kemudian di ruang IGD dengan cairan dextran, ringer laktat, dan albumin sejumlah 5 botol. Dan ruang ICU terdapat cairan gelatin, albumin dengan total botol 6. Selanjutnya yaitu kami memakai
pattern state. Jadi yang pertama kami membuat kode dari setiap state yang kami gunakan. Di sini pertama yaitu kami membuat state roller clamp stabil state. Kemudian membuat code setting roller clamp state. Kemudian membuat code hitung tetesan state. Kemudian ganti info state. Dan yang terakhir yaitu tampilan monitor state. Kemudian membuat code interface state yang terdiri dari metode atur roller clamp, rusak roller clamp, hitung tetesan, dan habis. Kemudian kita run code-nya untuk mendapatkan output dari pattern state. Baiklah, di sini output yang dihasilkan yaitu yang pertama, mengatur kecepatan keluarnya tetesan cairan di dalam infus. Setelah diatur, maka sisa cairan infus yaitu penuh 100 ml. Kemudian, ketika roller clamp-nya sudah diatur, cairan akan dihitung sesuai dengan tetesan yang jatuh. Kemudian setelah tetesannya akan habis, maka akan mengeluarkan output infus akan habis. Kemudian akan ada perintah ganti infus dan dengan sisa cairan infus 0 ml. Selanjutnya, setelah infus terganti, maka sisa cairan infus kembali penuh 100 ml. Selanjutnya yaitu dengan pattern observer. Pada pattern observer ini, yang pertama kita membuat code interface dari subjeknya. Kemudian membuat interface dari observer, interface dari display element, kemudian membuat kelas concrete subject. Di sini kelas concrete subjeknya yaitu infus. Kemudian membuat kelas concrete observer yaitu monitor dan membuat code main-nya. Kemudian kita run code-nya. Di sini output yang dikeluarkan yaitu dengan ruangan ICU dengan nama pasien Grace, umurnya 15 tahun, jenis cairan infus yang digunakan gelatin, maka sisa cairan infusnya adalah 0 ml, yang artinya sudah habis, maka akan dinyalakan lampu berwarna merah. Sekian dari proyek kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.